Apalagi ketika berakar kuat selama 10 tahun, tiba-tiba berubah menjadi tokoh yang menjadi militer, tentu saja itu akan mengalami perubahan yang sangat besar. Ada orang yang memang fanatisme, ingin mendukung dan seterusnya, ada orang yang cenderung berperilaku netral, ada orang yang cenderung untuk menganalisis lebih kritis dan seterusnya. Nah, entitas yang tercerai-berai dan mereka ada yang kemudian menjaga skop. Ini adalah organisasi memiliki keterkaitan kuat dengan pemerintah, ada organisasi yang memiliki keterkaitan dengan kementerian atau lain sebagainya, itu justru harusnya dihilangkan sekat-sekat seperti itu. Baik, selamat datang di diskusi politik bersama saya Jagat. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan transisi kepemimpinan nasional di Indonesia, yaitu di momen pergantian pemimpin ini, eh, berbagai aspek kita bisa terpengaruh mulai dari ekonomi, politik, hingga kesejahteraan sosial. Transisi kepemimpinan bukan hanya sekedar pergantian posisi pemimpin dan beserta jajaran kabinetnya, tetapi juga tentang perubahan visi, kebijakan, dan arah yang akan diambil bangsa kita ke depannya. Di sini, saya bersama Mas Arga Imawan, sebagai dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan, yang saat ini kebetulan sedang menjalankan studi S3-nya di Amerika ya, Mas? Yap, betul sekali. Tepatnya di Universitas di mana, Mas? Northern Illinois University. Oke. Eh, nah, langsung saja ke topik utamanya. Mas, menurut Mas Arga sendiri, dan Mas Arga ini kan sudah sedikit banyak juga berkecimpung di dunia politik dan sudah pernah mengajar juga kan, Mas. Menurut Mas Arga itu, apa saja tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam proses transisi kepemimpinan di Indonesia? Ya, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Mohon izin Pak Alfat dan Mas Gafar merespon pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ya, yang pertama tentu aja kalau tantangan bagi pemerintah itu adalah tentang bagaimana beradaptasi terhadap pola kepemimpinan yang baru. Karena kita ada pergantian kepemimpinan yang cukup eh, besar dari tokoh sipil berubah menjadi tokoh yang berlatar belakang sebagai militer. Dan itu tentu saja dalam beberapa kasus, dalam pola-pola komunikasi, dalam pola untuk mengatur cara pemerintahan, itu akan cenderung berbeda. Semisal teman-teman saja melihat tentang video yang viral ketika Pak Prabowo menggunakan mobil untuk menuju ke Magelang melewati Yogyakarta, dan di situ ada beberapa masyarakat yang menyambutnya. Itu adalah pola pemimpin. Jadi transisi kepemimpinan dari administrasi pun juga cenderung berubah. Ketika ini dipegang oleh sipil dan ketika dipegang militer akan cenderung banyak. Dan bagaimana dengan masyarakat? Tentu polanya juga akan berbeda. Penyesuaian terhadap pola pemilihan baru ketika Presiden ketujuh Indonesia, Pak Jokowi misalnya, itu lebih banyak untuk berkecimpung menuju belusukan, menyapa secara langsung, dan mungkin nih polanya Pak Prabowo akan sedikit berbeda dengan meminta masyarakat untuk menyambutnya. Jadi tentu saja transisi kepemimpinan ini memang akan selalu dihadapi dalam periode kepemimpinan, apalagi ketika berakar kuat selama 10 tahun, tiba-tiba berubah menjadi tokoh yang menjadi militer, tentu saja itu akan mengalami perubahan yang sangat besar. Gitu. Mungkin juga dirasakan oleh beberapa eh, jajaran kabinet yang terpilih kemarin ya Mas, itu juga ada pelatihan di Magelang juga yang kemarin sempat disorot berita itu juga. Eh, tuh. Nah, menurut Mas Arga sendiri mungkin sebagai akademisi juga itu, menurut Mas Arga itu masyarakat udah siap atau belum sih dalam menghadapi pergantian pemimpin? Ya, mungkin ini memang bisa dibilang sebagai siklus ya, setiap Hmm. eh, periodenya mungkin 5 tahun gitu. Apakah ada peran khusus dari akademisi atau lembaga pendidikan gitu dalam eh, jalannya pergantian pemimpin di Indonesia gitu? Ya, kalau berbicara tentang kesiapan, tentu saja angka kemenangan pasangan Prabowo Gibran di pemilu yang lalu itu sudah menunjukkan bahwa mereka mengendaki Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memimpin ini. Jadi jadi itu salah satu bukti otentik sebetulnya.
tentang kesiapan masyarakat Indonesia. Karena sebelum masa periode pemilu, kita juga sudah memberikan tentang beberapa pengetahuan elektoral, misalnya melihat dari visi misi, melihat dari apa namanya track record dan sebagainya. Dan tentu saja ketika pemilu dilaksanakan, memang masyarakat tertarik untuk memilih Prabowo Gibran dan jumlah kemenangan pun cukup besar gitu dalam satu dalam satu siklus saja gitu. Nah, itu saya rasa sudah menunjukkan bagaimana kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pergantian kepemimpinan ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan peran khusus dari akademisi atau lembaga pendidikan, saya rasa yang jadi kurang dari lembaga pendidikan dan akademisi adalah berperan sebagai balancing of power kepada pemerintah. Karena selama 10 tahun terakhir, walaupun itu berasal dari tokoh sipil, yaitu Pak Jokowi, tetapi peran akademisi dan lembaga pendidikan cenderung meredup. Jadi, dan itu sudah bukan terkubur ya, apa namanya, terkamuflase, terendam selama 10 tahun terakhir. Dan saya rasa dalam periode ini, saya rasa perlu ada kebangkitan untuk akademisi dan lembaga pendidikan menjadi salah satu institusi penting untuk menjadi balancing of power. Karena ketika kita melihat pada masa Orde Baru, akademisi dan lembaga pendidikan itu memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan pemerintahan yang ada. Oleh karenanya, saya rasa hal itu yang perlu dibangkitkan kembali oleh akademisi dan lembaga pendidikan. Oke, mungkin dari 10 tahun terakhir masa kepemimpinan Pak Jokowi ini, eh, dari kalangan terpelajar atau mungkin akademisi itu cenderung kurang ya Mas, atau menurun dari yang periode Orde Baru gitu. Saya rasa kalau misalnya menariknya dari zaman Orde Baru itu cenderung menurun karena memang di zaman Orde Baru itu memang sangat kuat dalam menjadi independent actors untuk berkata apapun ke pemerintahan itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika masa periode tahun 2014 hingga 2024 masa periode Pak Jokowi itu cenderung kayak memfilter beberapa kritik kepada pemerintah yang ternyata nyatanya itu justru menjadi barrier untuk menjadi pendidikan publik, menjadi penjelasan kepada kehidupan bernegara, menjaga kestabilan pemerintahan, itu mah justru menjadi efek yang cukup kuat gitu. Oke. Eh, Mungkin selain dari masyarakat sendiri itu, eh, kalau menurut Mas Harga itu, memandang peran media publik ya Mas, itu dalam mengawal proses eh, transisi kepemimpinan ini bagaimana Mas? Apa perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas politik yang ada di Ya, Indonesia? ya, saya rasa semakin ke sini peran media publik itu juga semakin kuat. Ketika kita melihat pada periode pemilu 2024 misalnya, ada beberapa program terkait dengan program dari Tempo misalnya tentang bocor arus politik. Itu kan sangat penting dalam melihat, oke, beberapa kasus sosial politik yang saat ini sedang hangat itu seperti apa, bagaimana kita memandangnya, informasi apa di belakangnya. Ya, saya rasa itu sangat, saya rasa dalam skala tertentu itu sangat baik bagi pendidikan politik. Nah, namun saya rasa dan itu baru bangkit akhir-akhir ini ya. Karena kalau saya lihat dari masa 2014 hingga 2024, refleksi pada pemimpinan sebelumnya, saya rasa ada unsur kecenderungan untuk memfilter lebih kuat tentang peran media publik dari dari apa namanya pemerintahan yang ada, sehingga saya rasa eh, ketika ada peredaman mulai meredam dan perlahan-lahan ketika menjelang politik pemilu mulai naik lagi tentang beberapa isu itu. Dan saya rasa sangat baik dalam menjaga stabilitas politik karena kita juga refleksi pada masa lampau, masa Orde Baru, media berperan besar dalam menjadi
eh, instrumen untuk menjaga kestabilan politik. Tapi kalau menurut Mas Arga sendiri itu mungkin dengan sudah majunya peradaban kita sudah modern gitu ya Mas. Mungkin sedikit banyak berita-berita itu sudah eh, udah booming di media sosial gitu dengan adanya eh, perpindahan juga dari citizenship ke netizenship itu apakah eh, ada dampak buruknya juga Mas seperti adanya hoax atau buzzer-buzzer yang mungkin sempat banyak di rangkaian pemilu kemarin ini. Iya, betul. Kalau misalnya melihat kepada dimensi sosial media itu kayak pedang sih. Satu sisi memang itu sangat kuat, memberikan kita ruang lebih luas untuk memberikan kritik kepada pemerintahan. Satu sisi memang itu menjadi ladang yang bisa menjadi ladang klarifikasi pemerintah ketika menjalankan kesalahan tertentu. Dan lahirlah dan juga melahirkan fanatisme juga terhadap beberapa pengguna user sosial media terhadap tokoh-tokoh tertentu. Dan ini sebetulnya nggak ada yang salah dari media karena itu sebuah hasil konstruksi sosial dari beberapa aktor yang menggunakan sosial media. Misalnya ada orang yang memang fanatisme, ingin mendukung dan seterusnya, ada orang yang cenderung berperilaku netral, ada orang yang cenderung untuk menganalisis lebih kritis dan seterusnya. Dan ladang yang sangat banyak itu justru memberikan pada blur information, informasi yang sangat kabur terkait dengan kebenaran realitas yang ada. Dan nanti mungkin teman-teman akan belajar di semester berikutnya, tetapi ya, saya rasa dalam kelas ini atau secara singkat, media membantu untuk men-shaping informasi atau pengetahuan terhadap warga, tapi satu sisi itu justru melemahkan daya kritikal warga untuk menganalisis suatu fenomena, begitu. Mungkin dengan banyaknya fenomena kliktivisme juga ya Mas ini pada era sekarang ini. Bagaimana cara untuk kami khususnya mahasiswa gitu, sebagai perwakilan dari masyarakat juga itu, gimana kami memilah mana informasi yang mungkin termasuk pengalihan isu atau mungkin berita-berita yang itu tuh sebenarnya dibuat-buat karena memihak pada pemerintah atau sejenisnya itu bagaimana Mas? Cara kita tahu itu bener enggaknya gitu. Iya, salah satu upaya yang paling penting kalau mengutip Kominfo yang dengan cara-cara yang tradisional itu adalah meng-cross-check informasi. Cross-check informasi terkait dengan ketika ada informasi yang didapat dengan link yang tidak jelas, yang meragukan dan seterusnya, silakan cross-check dengan beberapa platform melihat kepada degree of hoax ada kok di internet. Tetapi mungkin tadi kata kuncinya menarik sih, collectivism. Jadi sebetulnya peran generasi muda itu bukan hanya kemudian memfilter informasi mana yang benar dan salah, tetapi dia juga menjadi arus utama untuk memberikan aktivisme dalam ruang digital. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mengambil kelas coding media baru, teman-teman akan belajar namanya digital activism. Jadi bukan hanya sekedar menjadi warga negara yang hanya mendapatkan informasi, memilahnya, oh ini benar dan salah. Tetapi teman-teman juga berpartisipasi aktif dalam memberikan beberapa analisis, beberapa pandangan terkait dengan fenomena yang berjalan. Dan saya rasa itu sedang banyak dilakukan, misalnya gerakan-gerakan digital activism di Hong Kong dan juga gerakan digital activism di US itu juga ada banyak sekali dilakukan, gitu. Menarik ya Mas. Eh, Mungkin dari pengalaman Mas Arga sendiri sebagai bagian dari akademisi, Hmm. itu mungkin Mas Arga ada sedikit saran atau mungkin sedikit pesan untuk bagaimana generasi muda yang mungkin eh, akan menghadapi transisi kepemimpinan ini yang tadi Mas Arga kan sempat mention juga karena mungkin dari periode sebelumnya itu Presiden ketujuh Pak Jokowi yang mungkin latar belakangnya itu berbeda dengan Presiden terpilih Pak Prabowo itu yang dari kalangan militan mungkin itu bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam mendukung proses ini, Mas? Ya, saya rasa kembali ke poin tadi saya ya terkait dengan unsur
Jadi unsur mahasiswa sebagai salah satu organ yang sangat penting dalam menjaga kestabilan pemerintah itu juga harus mulai dibangkitkan kembali. Karena selama 10 tahun terakhir kita melihat organisasi mahasiswa dan lain sebagainya itu tercerai-berai. Jadi kayak oposisi, bukan oposisi, kayak salah entitas yang tercerai-berai dan mereka ada yang kemudian menjaga skop. Ini adalah organisasi memiliki keterkaitan kuat dengan pemerintah, ada organisasi yang memiliki keterkaitan dengan kementerian atau lain sebagainya, itu justru harusnya dihilangkan sekat-sekat seperti itu. Dan momentum sebetulnya momentum peralihan menjadi Prabowo Gibran menjadi presiden wakil presiden itu ada rekonsolidasi atas entitas-entitas yang berserakan itu untuk menyatu lagi menjadi salah satu entitas atau institusi yang aktor-aktor yang kuat dalam menjaga kestabilan pemerintahan. Jadi saya rasa ya peran dari generasi muda saat ini adalah merekonsolidasikan ide kembali bahwa kita adalah eh, aktor apa nah aktor mahasiswa apa aktor perubahan, agent of change ya, yang Iya, kemudian Mas. itu bisa menjadi kekuatan untuk menyeimbangkan atau menjaga kestabilan pemerintahan gitu. Oke, berarti kalau menurut Mas Arga itu, walaupun dari mungkin berbagai organisasi mahasiswa yang ada, itu dengan berbagai warna yang ada itu tidak menutup kemungkinan bahwa semua mahasiswa itu tetap harus bersatu untuk berdiskusi dengan isu yang sedang ada ya, Mas. Walaupun mereka dari organisasi yang berbeda itu, mereka tetap eh, satu kesatuan mahasiswa dan mereka itu tetap harus eh, kritis dan melek terhadap apa yang sedang isu yang sedang terjadi di negara ini ya, Mas. Iya, betul sekali. Jadi tanpa memandang warna dan sebagainya, tentu saja ciri khas utama dari gerakan mahasiswa itu adalah bukan untuk melekat terhadap pemerintahan, tetapi mereka adalah melekat kepada masyarakat dan menjadi salah satu institusi mediari, institusi yang berada di tengah, menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada pemerintah dan mengkritik pemerintah ketika pemerintah berjalan tak tentu arah. Gitu. Oke, baik. Em, Mungkin sudah cukup, Mas, sedikit banyak diskusi kita yang kita lakukan pada malam hari ini, atau mungkin di sana pagi hari ya, Mas. Bagi betul. Oke, dari diskusi kita barusan ini eh, sedikit banyak juga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pergantian kepemimpinan itu juga sesuatu yang harus disorot oleh kami sebagai mahasiswa ya, Mas. Karena eh, tidak selamanya pergantian itu berujung pada hal yang bagus karena mungkin ada beberapa kebijakan yang sebelumnya itu kurang bagus atau mungkin program-program yang tidak selesaikan dengan baik itu kita bisa eh, soroti untuk bagaimana ke depannya agar lebih baik lagi ya Mas. Oke, Terus. mungkin terima kasih Mas Arga sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian untuk sesi diskusi kali ini Mas. Oke. Oke, Ya. terima kasih teman-teman kesempatannya. Semoga lancar buat studinya. Oke, terima kasih Mas. Semoga lancar Yuk, juga studinya Mas. yuk, amin, makasih.